Kompasi Media, reach the world. Saudara dan saudari, kita tidak tahu bilakah waktunya berakhirnya perjalanan hidup kita sebagai manusia. Karena ambang kematian itu tidak hanya muncul dikala kita sudah tua dan sedang tengah sakit. Kematian itu bisa saja terjadi dalam kehidupan sesiapa saja pada usia yang tidak diketahui. Saudara, saya menyatakan ini karena hidup kita ini adalah satu peluang bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi orang yang bijaksana, kita akan melihat kesempatan yang digunakan Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita merespon dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada saat ini? Pada waktu saya membuat rekaman untuk siaran pada Sabat ini, hari ini hari Jumat, esok Sabat, petang ini Sabat sudah bermula dan siaran ini sudah ke udara. Pada pukul 11.36 pada hari ini, saya merakam untuk siaran pada Sabat ini. Dan pada hari ini, pada jam 1 petang hari Jumat, pada waktu saya membuat rekaman, saya akan menghadiri majelis perpisahan hari terakhir saya untuk bertugas di sebuah sekolah di Pekan dalam daerah Tuaran. Selepas ini saya akan meneruskan perjalanan perkhidmatan saya sebagai seorang guru di sebuah tempat yang lebih jauh daripada rumah saya, yang terletak di dalam daerah kependetaan di kawasan Tenggilan. Dan yang saya maksudkan adalah daerah kependetaan Kayangat. Jadi pada hari Isnin ini saya akan memulakan tugas saya sebagai seorang guru di tempat yang baru. Hidup kita ini adalah satu perjalanan yang mana kita akan lalui itu juga. Apatah lagi kalau kita ini bekerja dengan sebuah majikan yang mana kita akur dengan arahan daripada jabatan, daripada majikan untuk ditugaskan di suatu tempat. Dan ketika saya menerima surat perpindahan saya, pada mulanya saya memang terkejut karena saya tidak ada niat untuk berpindah. Tetapi karena sudah diarahkan untuk bertugas di suatu tempat yang baru, saya menerima itu secara positif. Istri saya berkata, terima saja, mungkin itu adalah satu kesempatan buat kamu untuk melayani di suatu tempat yang baru. Dan saya positif dengan apa yang sudah terjadi, dan saya akan meninggalkan sekolah lama saya menuju ke sekolah baru saya di SG Kayangat Tenggilan. Dan saya pasti rencana Tuhan yang baik-baik saja pasti akan berlaku dalam hidup kita, hidup saya. Jadi saudara-saudari, demikianlah hidup kita ini, satu perjalanan. Dan dalam setiap perjalanan itu, kita ada hentian-hentian yang kita akan lalui dalam hidup kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat saudara dan saudari karena Anda sudi bersama dengan siaran Pemasih Media kali ini, bersiaran di Sabat yang ke-8 di triwulan yang ketiga di tahun 2024. Sebelum kita meneruskan kebersamaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami bersedia untuk mengisi firman Tuhan lewat daripada lagu dan juga renungan yang akan kami nikmati dalam siaran Pemasih Media untuk Sabat yang ke-8 ini. Kami dituntunnya Tuhan untuk menjadi lebih aktif, lebih bersedia untuk maju ke depan di dalam pelayanan ini, menerima setiap petugasan, menerima setiap kesempatan untuk kami lakukan di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah firman ini akan terus menguatkan kami bahwa setiap satu yang berlaku dalam kehidupan kami harus bertindak itu secara positif, dan kami meyakini bahwa rencana Tuhan sedang berlaku dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari,
Saya mengatakan tentang kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita ini bermulanya daripada bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi belia dewasa, menjadi orang dewasa, dan akhirnya kita menuju kepada senja, kepada usia kita, yang mana kita akan menjadi semakin tua dan semakin tua. Di setiap hentian umur kita, kita mempunyai rencana kehidupan kita. Kita mempunyai pengalaman kehidupan kita. Ada yang kita tidak boleh capai di waktu kita masih kanak-kanak. Ada yang tidak boleh kita capai di waktu kita sudah dewasa, di waktu kita sudah tua. Dan ada yang kita sudah miliki pada setiap peringkat umur tersebut. Nah, kita akan menikmati itu daripada firman Tuhan, renungan pada Sabat ini. Namun sebelum itu, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan setiap waktu. Biarkan Tuhan itu melingkupi setiap inci kehidupan kita. Jangan kita melakukan dosa dan kita terus diperkuatkan dalam iman percaya kita. Lingkupiku, sebuah lagu yang baru saya rakam dan satu duet daripada Chan Chan, Chan Chan dan juga Alet. Chan Chan berasal daripada Gereja Malangang Baru dan Alet berasal daripada Gereja SD Puhus Tamparole. Kita nikmati dahulu lagu yang pertama, Lingkupiku. Dipersilakan. Semesta ku
tenang sebab Kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Kau aku. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Chan Chan dan juga Alet, semoga mereka terus boleh berkarya ya, untuk lagu-lagu yang seterusnya. Hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita untuk melayani, seperti lagu yang kita selalu dengar. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita ini. Biarlah waktu itu menjadi suatu berkat kepada orang lain. Ya, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang sisa ini, kesempatan-kesempatan yang ada ini di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selamanya masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita melakukan kebaikan itu dan sama-sama menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain yang meskipun kita tidak kenalinya. Saudara, kita menikmati dahulu lagu yang kedua, daripada kanak-kanak gereja Ratau Baru, dalam daerah kependetaan Gaya Ratau. Saya tidak tahu apa tajuk lagunya adalah, tapi mari kita menikmati lagu ini terlebih dahulu. Dipersilakan kanak-kanak daripada gereja Ratau Baru, dipersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada kanak-kanak gereja SD Ratau Baru,
Puji Tuhan, mereka juga sudah menggunakan kesempatan mereka pada waktu usia kanak-kanak untuk mereka melayani Tuhan. Kita sudah dinikmati daripada lagu mereka. Saudara-saudari, hidup kita ini bukan untuk kepuasan pribadi. Ya, jika kepuasan pribadi itu yang kita ingin fokus dalam hidup kita, maksudnya kita kelihatannya terlalu tamak untuk memuaskan kepuasan pribadi kita. Namun, bagaimana kita boleh memberikan kehidupan kita ini agar memberi kesan kepada banyak orang? Ya, perumpamaan tentang garam. Garam itu haruslah diasinkan, dan ya, terang itu haruslah kelihatan kepada orang lain, dan biarlah bercahaya. Kita ibarat pohon yang berbuah, yang menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang dimakan oleh orang. Jadi satu pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita selama ini? Hidup kita ini adalah suatu kesempatan. Sudahkah kita hidup dengan bijak? Sudahkah kita menjadikan diri kita ini alat Tuhan yang proaktif untuk senantiasa memberikan kasih, gambaran kasih melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan di dunia ini. Biarlah kita senantiasa menjadi orang yang bijaksana, siap untuk melihat kesempatan itu adalah suatu peluang kita lebih giat untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dalam Rom 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan kepuasan pribadi yang kita mau penuhi, tetapi kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita nikmati dahulu lagu yang ketiga, Dia Mengerti, yang disampaikan oleh Elder Pelibet Sauki daripada Gereja SDA Bundu Tahuri dalam daerah kependetaan Gaya Ratau. Dia Mengerti. Kita nikmati lagu yang ketiga ini. Dipersilakan. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizatnya yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya, agar mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Elder Cegu Plibet Sauki daripada gereja SD Bundo Tahore. Dalam Ibrani 10 ayat 39 mengatakan, kita bukanlah orang-orang yang mundur kepada kebinasaan, melainkan mereka yang memiliki keyakinan dan yang diselamatkan. Puji Tuhan, ayat ini mengingatkan kita untuk bagi kita yang senantiasa berpikiran positif dalam rencana Tuhan. Setiap rencana Tuhan, apa yang berlaku dalam hidup kita, kita anggap itu sebagai satu peluang bagi kita untuk melayani Tuhan. Inilah kemajuan yang kita ingin capai, maju terus di dalam kehidupan dan memiliki keyakinan agar kita dapat memperoleh berkat janji Tuhan, surga yang dijanjikan. Saudara, mari kita menikmati dahulu lagu yang keempat. Lagu yang keempat ini Jalan Serta Yesus yang dinyanyikan oleh Ladies Chorus dalam daerah kependetaan Kayangat. Ya, saya memilih lagu ini karena minggu depan saya akan menikmati keindahan di sebelah Kayangat sana, melihat sawah padi, melihat perbukitan, dan sekolah SK Kayangat itu berada di atas bukit. Dan ya, di sana saya diingatkan, saya dipahamkan bahwa ramai jemaat kita di sana, di dalam kampung Kayangat, dan mungkin ini peluang untuk saya mengenali kita punya jemaat di sana dan terus melayani. Mungkin boleh membantu saya di dalam pelayanan media khususnya. Jadi mari kita menikmati jalan serta Yesus selama-lamanya. Kita semua sedang berjalan bersama Yesus untuk menuju ke surga. Kita nikmati lagu yang keempat ini. Dipersilakan. Suci
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati pada Ladies Chorus daerah kependetaan Kayangat. Saudara-saudari, bagi kita, kesempatan kita ini adalah satu peluang mana ini akan menjadikan kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apabila kita harus membangun diri masing-masing, dasar kita adalah iman kita kepada Tuhan. Senantiasa bersandar teguh kepada Tuhan. Ya, mari kita menikmati perenungan pada Sabat ini, berkisarkan tentang perjalanan hidup. Bagaimana perjalanan hidup Anda? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita yang mungkin berbeda? Kita mempunyai asam garam kehidupan yang berbeza, warna-warni kehidupan yang berbeza, tetapi misi kita, destinasi kita adalah sama. Misi kita untuk Tuhan, destinasi kita adalah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita akan dilayani oleh saudara hamba Tuhan daripada Gereja SDA Ratau Baru, yaitu seorang bekas cegu yang baru saja menamatkan perkhidmatannya sebagai guru, yaitu Elder Cegu Balton Pinsin. Jadi saat ini mari kita menyediakan pemikiran kita, hati kita untuk menikmati satu renungan yang pendek, lebih kurang dalam 8 menit untuk Sabat ini tentang perjalanan hidup kita. Mari kita menikmati firman Tuhan di Sabat yang ke-8 ini. Kita persilakan Elder Cegu Balton Pinsin. Selamat hari Sabat kepada kita semua yang hadir maupun pemirsa yang ada di rumah. Selamat hari Sabat saya ucapkan. Dan pada kesempatan ini saya mengambil satu renungan pendek mengenai dengan perjalanan hidup manusia. Saya tertarik dengan satu kata-kata yang saya baca yang berbunyi macam ini. Sijil lahir adalah kertas, ijazah juga kertas, surat nikah juga kertas, surat kepemilikan rumah, kereta, harta, dan lain-lain juga kertas. Dan yang penting, uang juga kertas. Nah, kehidupan kita sepertinya hanya dikelilingi oleh kertas-kertas. Seiring berjalannya waktu, semua boleh rosak, koyak, kemudian dibakar. Jadi banyak orang karena kertas-kertas yang dimilikinya yang telah lenyap seketika itu bersedih. Tapi banyak orang juga yang bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh orang itu sendiri. Itu adalah surat kematian. Oleh yang demikian, saya teringat di dalam firman Tuhan dalam Ayub 14 ayat 1 dan 2 mengatakan, manusia yang dilahirkan oleh perempuan singkat umurnya dan penuh keresahan. Dia tumbuh seperti bunga lalu layu. Dia menghilang seperti bayang-bayang dan tidak selamanya ada. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dengan menyadari bahwa hakikatnya kita manusia ini hidup singkat, ada dua hal yang selamanya tidak ada dalam seorang, yaitu masa mudanya dan kekuatannya. Dan dua hal yang berguna untuk setiap orang, yakni hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Juga dua hal pula yang akan mengangkat derajat seseorang, yaitu sikap rendah hati dan berbagi kasih. Jadi saudara yang dikasihi sekalian, kita perlu belajar mempunyai prinsip hidup. Sebab ada 3 fasa hidup yang ada dalam diri kita. Yang pertama, masa remaja, kita ada waktu dan kekuatan tetapi tidak punya uang. Yang kedua, masa bekerja, kita punya uang dan kekuatan tetapi tidak punya waktu. Dan yang ketiga, masa tua,
Kita ada uang, kita ada waktu, tetapi tidak punya kekuatan lagi. Saudara, kita perlu manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi kita bernapas. Kita terkadang mengira bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kita. Tetapi tahukah kita bahwa orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik daripada diri mereka? Hal itu terjadi karena kita melupakan satu hal penting dalam hidup, yaitu lupa bersyukur apa yang sudah kita miliki. Oleh itu, nikmatilah hidup sebelum kita tidak boleh menikmati, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Walaupun kita penat, kita perlu berehat. Walaupun kita tidak kaya, kita perlu bersyukur. Sebab perlu dalam diri kita adalah kesadaran hidup kita itu pendek. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati. Tidak harus tua. Dari itu, saudara-saudara, mari kita hayati firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 9 hingga 10. Yang mengatakan, janganlah kita jemu berbuat baik karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak putus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita harus berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Nah, perjalanan hidup kita ini adalah tidak sama, tetapi kita ada satu tujuan, yaitu ingin masuk surga. Pertanyaannya adalah, ada apa di surga sehingga kita rindu ke sana? Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiada lagi kematian, kesedihan, dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, karena segala yang lama telah lenyap. Jadi itulah sebabnya ramai kita yang rindu ingin masuk surga. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tidak hidup semasa kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kalaulah kita hidup saleh semasa hayat kita, Tuhan Yesus membangkitkan kita dan akan membawa ke surga. Selagi Tuhan Yesus belum datang kembali ke dunia ini, kita perlu Roh Kudus mengingatkan kita apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita mendukakan Roh Kudus, sebab akibatnya sangat fatal. Sebab Markus 3 ayat 29 mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Oleh itu, saudaraku, sekali lagi saya menghimbau saudara semua, kita semua, agar apa yang dituntun oleh Roh Kudus kepada kita, kita ikutlah itu. Sebab selagi ada kesempatan, pergunakanlah segala sesuatu itu untuk dan hanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan khotbah yang sudah kita nikmati daripada Elder Cegu Balton Pinsin. Puji Tuhan, sesuatu kekuatan, renungan yang diberikan. Mari kita fokus di dalam perjalanan kehidupan kita. Masih ada sisa, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk kita menjadi lebih baik dalam Tuhan dan bersiap sedia
untuk menerima apa juga ketugasan, peranan kita, pelayanan kita, di mana juga kita bertugas, di mana juga kita melayani, dan apa juga kapasiti kita pada saat ini. Saat ini kemenangan dalam Kristus adalah fokus kita. Kemenangan dalam Kristus didapatkan, kita peroleh bukannya karena memakai kekuatan kita secara diri sendiri, ataupun kepintaran kita, kepandaian kita, pengalaman kita secara manusia. Tetapi kemenangan dalam Kristus ini adalah kemenangan apabila kita benar-benar sudah menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Pada waktu kita memiliki kemenangan ini dalam Yesus, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Kita tidak akan tergoda dengan keinginan-keinginan daging. Kita tidak akan jatuh dengan kesombongan, dengan keangkuhan dalam diri kita. Sebaliknya, kita mempunyai kerendahan hati. Kita menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Bapa di sorga. Hidup ini adalah kesempatan, merupakan lagu yang akan kita nikmati yang terakhir, yang disampaikan oleh Rich Nigel Nelson dan juga Kolisi Sanda dalam bersih dusun. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan nikmati lagu ini, dan selepas itu Elder Jacob Balton Pinsin akan melayani kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kopo Sion iso oko siwatan. Kopo Sion momon soy batos do Tuhan. Kada di polo koso tinahak do Tuhan. Pinuho boku amo poti lombus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada Sabat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah pun memperingatkan kami bahwa kami
adalah manusia yang lemah. Dan kami dalam dunia ini adalah sebagai seperti bunga yang sedang berkembang dan layu. Maksudnya di sini, hidup kami adalah sangat singkat di dunia ini. Kami mohon selagi kami menghayati ataupun melaksanakan aktiviti dalam kehidupan kami di dunia ini, tolong bantu kami supaya kami dapat melakukan kebaikan demi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau melengkapi apa yang diperlukan di dalam kehidupan kami supaya sentiasa kami bertumbuh di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengarnya dan saya bersyukur di atas semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin, amin, amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Cikgu Balton Pinsin. Semoga Elder Cikgu Balton pada perjalanan hidup yang seterusnya, beliau sudah menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru dan sekarang ini sudah menetap di kampung Ratau Baru, dan beliau sebenarnya siap sedia untuk melayani di Ratau Baru karena beliau merupakan seorang guru musik dan beliau sudah bersiap sedia menawarkan pelayanannya, tenaganya, masanya untuk bersama-sama dengan anggota di Ratau Baru menjadi pemimpin choir di sana. Ya, saya akan siarkan dalam siaran In God Production lagu choir yang telah mereka nyanyikan yang dipimpin oleh Elder Cikgu Balton Pinsin. Terima kasih juga kepada semua yang sudah melayani melalui lagu. Terima kasih kepada Chan Chan dan juga Alet. Terima kasih dengan lagu Lingkupiku. Terima kasih kepada kanak-kanak Ratau Baru yang dipimpin oleh Cikgu Florina, dan terima kasih kepada Elder Cikgu Pelbert Sauki, dan terima kasih kepada Elder Mopten daripada Tenggilan karena telah memberikan saya video Ladies Chorus dari daerah kependetaan Kayangat. Mungkin selepas ini saya akan mudah berjumpa dengan Elder Mopten di daerah Tenggilan. Dan ya, terima kasih segalanya. Terima kasih kepada Nigel Nelson dan juga Kolisi Sanda. Semua kita akan jumpa lagi pada siaran Sabat yang ke-9 pada Sabat depan. Siapakah yang akan memberikan firman Tuhan? Moga-moganya akan dipermudahkan buat saya menyediakannya buat santapan rohani kita untuk siaran Pemasih Media, siaran rohani pada Sabat yang ke-9. Kita akan jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye.